suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Pusat untuk atau sebagai meramaikan dari Hajatan Jakarta yang kemarin tanggal 22 Juni 2020. Jadi ini rangkaian dari acara Hajatan Jakarta. Karena event ini berkolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas ekonomi kreatif di Jakarta Pusat, diantaranya film, foto, desain arsitek, terus ada musik juga, sama ada beberapa yang lain juga. Jadi kita menyatukan itu semua, berkolaborasi antara suku dinas pariwisata ekonomi kreatif Jakarta Pusat. Selain memudahkan kita menerima data yang masuk ke acara kita, dengan mudah juga kita mendapatkan QR Code dari ngampus, yang dimana dengan scan di depan acara kita, itu bisa langsung masuk tanpa antri, tanpa susah, tanpa ribet. Pengalaman pertamanya di sini seru sih. Dari mistarnya bagus-bagus. Ini selain ada acara konser juga kayak ngasih tahu tentang Jakarta itu gimana, kayak sejarah Jakarta. Kita pesennya di ngampus, Gampang banget, dipermudah gitu Kak. tidak mengantri dan kita memakai protokol kesehatan di sini. Kalau buat pengalaman hari ini sangat menyenangkan ya. Terus sudah gitu juga acaranya itu spektakuler banget. Karena hari ini seru, kita main siang-siang walaupun panas-panasan, tetap kita akan menunjukkan sesuatu yang seru pokoknya buat kalian semua. Experience kita manggung di sini seru banget karena sembari kita juga dalam rangka merayakan HUT Jakarta ya, Anda? Iya. Jadi sebagai warga DKI Jakarta kita harus support. Dan tambahan lagi tempatnya sekarang bagus banget. Ya kan? Kalau sore, kalau malam itu bakal jadi lebih ramai lagi. Apalagi kalau musiknya sering-sering, pasti lebih ramai lagi. Nah, di tengah kota punya penghijauan seperti ini luar biasa sih. Sangat membantu banget keseimbangan alam. Appreciate lah untuk pemerintah kota ya. Thank you buat ngampus sudah bantuin acara kita di atraksi seni kreatif di Ruang Publik Jakarta Pusat. Terima kasih supportnya untuk ngampus. Ngampus. Way to be smart. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sobat ngampus semuanya? Kita ketemu lagi setelah sekian lama. Oke, hari ini ketemu lagi bareng saya Gatot Wicaksono sebagai Head of Product dari PT Jari Solusi Internasional dan juga salah satu co-founder dari Kampus Pintar Sejahtera. Oke, ini ada berapa orang hari ini yang join sore ini sambil ngabuburit? Kurang lebih ada 16-an, 17-an orang lah ya yang join. Oke, keren. Tetap semangat teman-teman semuanya. Oke, hari ini materinya lumayan menarik teman-teman menurut saya gitu ya, how to become product manager gitu. Apa sih product manager gitu ya. Terus juga mungkin teman-teman di sini banyak yang mungkin lulusannya lulusan IT, lulusan non-IT mungkin gitu ya, atau mungkin juga baru lulus, fresh grade, ataupun juga mungkin
baru akan lulus gitu ya, teman-teman mahasiswa gitu ya, itu mungkin akan bertanya-tanya apa sih product manager gitu ya, kok sering banget sekarang makin banyak yang terdengar gitu ya, product manager itu ngapain sih sebenarnya gitu ya. Nah, hari ini nanti saya coba akan sharing gitu ya sesuai dengan pengalaman saya di bidang product management. Terus mungkin nggak bisa sampai detail banget gitu ya karena luas sekali ilmunya teman-teman terkait dengan product management. Jadi saya mungkin nanti ada beberapa yang saya bawain, nggak semua dan juga nggak terlalu detail mungkin karena panjang banget. Karena even sampai saya ngambil beberapa course juga itu sampai berhari-hari gitu ya, berpuluh-puluh jam gitu ya kalau kita ngambil course-nya. Jadi ini saya coba rangkum sedemikian rupa yang kira-kira apa namanya yang bisa ngebantu teman-teman gitu ya buat 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 dapat gambaran secara garis besar product management itu apa gitu ya. Oke, saya coba izin share screen sebentar. Oke. Sebentar. Oh, sorry. Oh, ini. Oke. Oke, sudah terlihat screen saya sudah terlihat belum ya teman-teman ya? Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, sudah kelihatan ya semuanya ya. Oke, Eh, oke. Jadi topiknya hari ini become a product manager gitu ya teman-teman ya. Hari ini beberapa topik atau subtopiknya yang akan kita bahas itu agendanya itu hari ini. Pertama kenalan dulu gitu ya, siapa sih si Gatot ini siapa gitu ya. Terus yang kedua apa itu produk. Terus yang ketiga apa itu product manager. Yang keempat skill apa sih yang harus dipunyai sama product manager gitu ya, seorang product manager gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini sekilas teman-teman terkait dengan data saya pribadi gitu ya. Nama saya Gatot Wicaksono, bisa dipanggil Gatot. Sekarang saya menjabat sebagai Head of Product dan juga co-founder di Ngampus. Kalau Head of Product di PT Jadi Solusi Internasional. Pengalamannya bisa dibilang udah lebih dari 10 tahun. Punya pengalaman di bidang IT, industri yang spesifik. Biasanya itu saya pegangnya di product management dan project management. Itu di development application, khususnya di software as a service atau SaaS gitu ya, dan sektornya ke B2B gitu ya. Jadi banyaknya di B2B, tapi ada B2C juga kayak ngampus gini kan B2C ya gitu. Tapi kita memang, saya pribadi banyaknya main di B2B gitu. Dan 2018 lah ya, 2017-2018 itu saya di awalnya dari product manager, terus diangkat di PT Jari sebagai head of product. Itu agak unik head of product di PT Jari ini karena head of productnya nggak cuma membawahi tim product management aja, nggak cuma membawahi product manager aja, tapi kebetulan saya dipercaya buat ngelit dan sekaligus meng-create karena waktu itu saya first PM gitu ya, first product manager di PT Jari. Jadi saya diminta buat create tim produk, tim implementation, support gitu ya, UI UX sampai ke QA gitu kan, yang sekarang mungkin jumlahnya kurang lebih udah lebih dari 20 orang gitu ya. Dan juga selain PT Jadi saya juga menjadi ikut ngebantu, ada sedikit ambil di Ngampus gitu, sebagai co-founder bareng Pak Ron. Oke, nah ini nih yang menarik nih. Apa sih produk itu? Mungkin teman-teman kalau kita coba interaktif aja kali ya, supaya lebih asik juga. Saya coba unmute semuanya. Mungkin teman-teman yang mau ngasih pendapat gitu ya, yang mungkin mau ngasih inputan gitu atau insight gitu kan, apa sih yang teman-teman tahu terkait dengan produk itu silakan. Saya udah ask to unmute sih semuanya. Mungkin ada yang mau coba sharing terkait dengan apa itu produk, silakan. Ini ada kurang lebih 16 ya, 16-an orang, 15-an orang. Oke, kalau misalkan belum ada yang berani, ini teman-teman, mungkin saya coba akan next slide dulu ya. Jadi apa sih produk itu gitu ya. Oke. It could be anything teman-teman sebetulnya yang teman-teman pakai gitu ya, baju, kemeja, kaos, jam tangan,
handphone gitu ya, laptop, anything, itu adalah sebuah produk teman-teman. Jadi produk di mana yang kita bisa pegang, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pakai gitu ya sebagai pengguna. Nah, kita kan sebagai user gitu ya, itu adalah semuanya adalah produk. Nah, tinggal produk itu dibagi ke beberapa sektor industri gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita ngomongin fashion, produknya apa ya? Kaos, ya kemeja, terus apapun yang berhubungan dengan fashion gitu kan. Kalau kita berbicara terkait dengan apa namanya hardware misalkan gitu ya, produknya di depan saya ada laptop, ini juga sebuah produk sebetulnya dari brand tertentu gitu kan ya. Terus juga kalau misalkan saya punya let's say punya mouse gitu kan, ini juga salah satu produk dari brand si mouse ini sendiri gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk sebetulnya teman-teman itu luas sekali gitu ya. Jadi dan itu sangat related dengan keseharian kita. Makanya walaupun saya adalah dulu gitu ya, dulu apa namanya sama kuliahnya gitu ya, mungkin sama terkait teman-teman juga kuliahnya juga di jurusan IT gitu ya, di teknik informatika. Terus di S2-nya saya lanjut ke apa namanya manajemen sistem informasi, mungkin nggak terlalu ke teknikal, tapi ada nyentuh ke sisi manajemen, sisi leadership-nya juga gitu ya. Bahkan ada sisi bisnis juga kalau di kampus saya waktu itu karena saya melihat salah satu potensi di sisi product management ini. Kenapa? Karena everything yang kita pakai gitu ya, apapun itu kita semuanya itu adalah menggunakan produk, dan itu yang menarik buat saya gitu. Produk nggak harus dari sisi IT, produk nggak harus bentuk dalam aplikasi gitu ya, tapi apapun itu adalah produk gitu. Tadi balik lagi kalau misalnya kita ngomongin fashion, produknya itu adalah baju, kemeja, baju koko gitu ya, itu adalah merupakan produk. Terus laptop, handphone dan lain-lain itu merupakan produk. Jadi it could be anything tergantung dari apa namanya industrinya tempat teman-teman bekerja gitu ya. Nah kalau misalkan boleh tahu nggak di sini teman-teman mungkin kalau malu-malu buat ngomong mungkin boleh lewat chat aja. Teman-teman sekarang lagi kerja atau lagi masih kuliah gitu ya, boleh diketik ya di kolom chat aja. Terus kalau misalkan udah kerjanya di bidang apa, atau bahkan ada yang udah jadi product manager gitu ya, atau levelnya udah senior product manager gitu ya, kita sama-sama belajar. Atau mungkin ada yang baru masuk nih, mau tahu product manager itu apa gitu ya. Nah itu boleh di-share nggak teman-teman di kolom chat aja. Dari Mas Abdurrahman, kerja sambil kuliah Kak, woi keren mantap. Kerjanya di mana Mas Abdurrahman? Mas Joko masih kerja Kak, masih mendalami soal project, mantap. Boleh di-share nggak kerjanya apa namanya tadi kan Mas Abdurrahman kerja sambil kuliah gitu ya, Mas Joko juga masih kerja, itu kerjanya di bidang apa, terus handle-nya apa gitu. Boleh di ketik nggak? Oh ini direvisi nih sama Mas Joko tuh masih mendalami soal produk gitu kan, pengennya lebih mendalami soal produk. Oke, great. Berarti bisa dibilang rata-rata segmennya sudah tepat gitu ya. Oh ini dari Mas Karisa atau Mbak Karisa nih ya. Mbak Karisa dia kuliah sambil berbisnis Kak. Oke, nah ini menarik. Karena berhubungan dengan menyinggung bisnis gitu ya, saya juga tertarik dengan bisnis gitu. Jadi ternyata pada saat kita membuat bisnis gitu ya teman-teman ya, itu seperti yang di slide saya ini, itu saya bilang kan it could be anything gitu ya, apa itu produk ya it could be anything gitu, apapun yang kita buat itu adalah sebuah produk. Nah ketika kita bikin bisnis, contohnya simpelnya apa namanya adik saya itu punya usaha bikin apa nyebutnya ya, kayak pastry gitulah ya, kayak kue gitu kan, awalnya cuma 1 atau 2 rasa kalau nggak salah saya. Setelah berjalannya waktu, ternyata dia melakukan survei. Gitu. Dia melakukan survei, terus kita sempat ngobrol gitu ya, tiap weekend kita ngobrol, ketemu, dia nanya, kira-kira gimana, dia minta insight lah sama saya gitu kan. Dan ternyata manajemen ketika kita membuat kue gitu ya, itu mirip dengan pada saat kita membuat aplikasi gitu ya, karena saya kebetulan bidangnya di aplikasi gitu ya, adik saya kebetulan di F&B gitu. Nah, ternyata bisa diterapkan teman-teman. Itu kenapa? Karena yang kita buat adalah fundamental adalah produk ya tadi itu anything gitu kan ya.
apapun itu. Adik saya bikinnya F&B, fokusnya industrinya, saya fokusnya di industri IT, application based gitu ya. Nah, dari sana kita bisa lihat dua perbedaan atau dua dunia yang benar-benar berbeda jauh sekali gitu ya, antara yang satu modding, yang satu ngoven gitu ya bisa dibilang. Tapi ternyata ilmu product management itu bisa diterapkan, teman-teman. Contoh, apa yang bisa diterapkan gitu ya. Dulu awal sekali adik saya buat usaha dia sendiri gitu ya, F&B itu mungkin rasa yang dia buat itu cuma ada, itu kalau nggak salah eh, apa namanya, Oreo, rasa Oreo sama green tea gitu ya, cuma dari dua rasa. Tapi makin ke sini ternyata dia, atas saran yang sempat saya berikan gitu ya, dia nanya mesti ngapain lagi gitu kan. Oh, ternyata bisa kok kita melakukan survei di F&B, melakukan survei, kita melakukan riset market, kita lihat customer kita yang beli itu apa namanya, paling seneng rasanya apa gitu ya, terus ada inputan apa dari mereka gitu ya. Jadi adik saya melakukan riset, teman-teman, melakukan riset ke customernya sesuai dengan personanya. Nah, itu kalau kita ngomongin product management, teman-teman akan akrab tuh dengan user persona gitu ya, market research segala macam itu kan akrab. Nah, satu hal yang saya tertarik adalah ternyata bisa diterapin kok ilmu product management itu ke semua lini industri apapun itu. Tadi ke F&B bisa. Adik saya melakukan market research. Market research-nya di tempat jualan dia, ketika ada yang beli itu ditanya, kira-kira rasa apa lagi ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, inputan. Dia minta inputan. Sama halnya dengan seorang product manager, teman-teman. Product manager itu kan harus lebih banyak berkomunikasi, mendengar gitu. Nanti ada di skill yang harus dibutuhkan gitu ya di apa namanya, di product management gitu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa sih atau siapa sih product manager itu gitu ya? Nah, ini banyak mispersepsi nih teman-teman. Kadang-kadang di lapangan gitu ya, in the real world itu banyak yang salah mispersepsi. Kalau product manager, wah berarti titelnya udah manager nih gitu ya, udah memanage satu, let's say small team or manage team gitu kan, couple of people gitu kan di undernya dia gitu kan. Nah, itu yang mispersepsi teman-teman. Oke, di next selanjutnya ini saya jelasin. Nah, ini. Jadi product manager itu adalah you're not manager of anybody, teman-teman. Jadi jangan menganggap, oh titelnya gue udah ada product manager nih, ada manajernya di belakang, berarti gue sudah memanage orang, gue sudah memanage ini segala macam gitu ya. Enggak, teman-teman. Jadi product manager ya adalah orang yang, kita bukan manager dari orang lain gitu ya, kecuali levelnya mungkin sudah lead product manager, senior product manager gitu ya, head of product gitu ya. Nah, itu sudah ada kesempatan untuk nge-lead benar-benar people gitu ya. Tapi kalau kita titulan masih product manager, banyak yang salah kaprah adalah kita itu masih di level yang belum manage orang gitu ya. Tapi product manager itu adalah, saya nyebutnya di sini, it's cross-functional leadership to achieve product success. Jadi di product success ini adalah apa sih product success? Ya, selama produk kita bisa dipakai, gitu ya teman-teman. Selama produk kita bisa digunakan, customer kita happy, user kita senang pakai produk kita, itu disebut dengan product success. Nah, kenapa saya bilang cross-functional leadership? Jadi salah satu skill, nanti juga di belakang saya jelasin lebih detail, itu adalah communication skill, teman-teman, untuk level product manager, itu yang harus dimiliki sama seorang product manager, di mana setiap product manager itu akan sangat berhubungan atau berkolaborasi dengan beberapa, let's say, stakeholder gitu ya, dengan C-level, ya tadi C-level stakeholder gitu ya, terus dengan another departemen, let's say dengan tim development, tim UI UX, tim QA gitu ya, itu akan sangat banyak banget gitu. Jadi product manager saya sempat tulis juga itu kalau nggak salah di linknya, jadi memang tugasnya adalah connecting the dot gitu ya. Jadi ada beberapa dot gitu kan, titik-titik yang dikonekin sama seorang product manager. Atau ibaratnya kalau saya selalu nge-train teman-teman yang ada di internal Jari adalah product manager itu adalah kayak 11-12 sama Erwin Gutawa, teman-teman. Jadi kayak pemimpin orkestra gitu ya. Jadi kalau dia salah gerakan sedikit, ya yang tim yang sana salah gitu kan. Drumnya salah misalkan.
Kalau yang tangan kirinya salah sedikit gitu kan ketukannya, itu yang main biola salah. Nah, dia adalah orang yang di tengah-tengah yang memiliki point of view dari si produk gitu ya, itu untuk bikin produknya lebih sukses gitu kan, untuk berhasil dipakai gitu ya sama usernya, dan juga menghasilkan revenue untuk company-nya, tapi dari sisi yang lebih cross functional. Jadi lebih luas lagi gitu, nggak cuma ngomongin tim development, nggak cuma ngomongin tim QA gitu ya, nggak cuma ngomongin tim user interface, nggak cuma ngomongin tim user experience, tapi dari whole of thing itu digabungin jadi seorang point of view yang harus dimiliki sama seorang product manager. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu kan? Boleh lewat chat, boleh lewat langsung di unmute, boleh, silakan. Mau lewat chat, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Belum dulu? Oke, belum dulu ya. Kita coba lanjut dulu. Oke, nah ini. Yang sebelah kiri, yang sebelah sini, ini adalah yang banyak orang lain ngomongin gitu ya teman-teman. As a product manager, they tell you that you are in the middle of the user experience, technology, and business. Gitu. But sebelah kanannya, teman-teman boleh lihat di sini, pengennya di situ gitu kan. Tapi in reality-nya teman-teman nggak di situ sebetulnya. Gitu. Nah terus mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak di situ gitu? Oke, kita bahas satu-satu. Oke, secara struktural, secara secara kolaborasi gitu ya, bisa dibilang kolaborasi antara yang tadi saya bilang dia mengorkestrasikan beberapa departemen lah, simpelnya gitu ya, mulai dari tim user experience, mulai dari tim tech gitu ya, dan tim bisnis. Seorang product manager itu berada di tengah-tengah sini teman-teman, katanya gitu ya, katanya di luaran mana tuh kayak gitu kan, yang kan kadang-kadang kan di luar itu kan banyak yang indah-indahnya aja gitu ya, tapi nggak tahu dalamannya kayak gimana gitu kan, jeleknya kayak gimana gitu kan, capeknya kayak gimana gitu ya. Nah, tapi ternyata kita tuh sebenarnya nggak di sini teman-teman gitu. Kenapa? Karena yang kita urusin tuh sebenarnya nggak cuma sisi UX atau UI aja gitu ya, nggak cuma dari sisi tech aja, nggak cuma dari sisi bisnis aja, tapi lebih ke sini. Nah, banyak juga yang kondisinya kayak gini. Ada yang cuman irisannya itu antara user experience atau UI sama tech aja, tapi bisnisnya dia nggak nyentuh sama sekali. Itu ada juga di situ. Dan di beberapa case itu ada yang sampai benar-benar besar sekali impact-nya dia atau effort-nya dia terhadap UX-nya atau UI-nya dan tech-nya, tapi bisnisnya sama sekali nggak kesentuh. Ada juga. Atau di beberapa company bahkan itu sama sekali ada yang nggak ngurusin atau bukan nggak tahu atau nggak ngurusin dari sisi user experience dan user interface, tapi cuma tech dan bisnisnya aja. Tapi ada juga yang nggak ngerti tech juga, ada juga yang cuma ngurusin UX atau UI dan juga dari sisi bisnis saja. Jadi cuma di sini aja. Nah, pertanyaannya, goals-nya product management itu apa sih buat bikin produk itu sukses kan gitu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah harusnya seorang product manager itu posisinya ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat bagiannya ini adalah mulai dari bisnis, itu juga kita cover, mulai dari market, itu juga kita cover, mulai dari produk, apalagi memang job desk-nya kita gitu ya, dan dari sisi organisasi. Oke. Terus pertanyaannya, mungkin ada yang lain teman-teman. Terus pertanyaannya yang ini semua salah dong atau gimana? Semuanya nggak ada yang salah teman-teman. Jadi memang uniknya adalah seorang product manager itu nggak ada apa bahasanya ya, nggak ada aturan baku gitu ya, nggak ada aturan baku yang quote-unquote melegalkan atau mengharuskan seorang product manager itu pekerjaannya ini gitu kan. Relnya itu atau job desk itu ini aja ya, lurus aja gitu ya, nggak ada. Itu uniqueness-nya product management tuh di sana. Kenapa bisa jadi contoh gini, saya dapat cerita kalau nggak salah gitu ya, kayak di teman saya sempat ada salah seorang PM yang udah lumayan senior juga di Traveloka,
dia ya benar-benar cuma ngurusin produknya aja, nggak perlu sampai melakukan nggak perlu sampai melakukan riset atau bahkan bikin sampai bikin wireframe segala macam gitu, karena memang timnya sudah besar gitu ya. Itu udah lumayan lah gitu ya. Tapi begitu dia pindah ke salah satu retailing gitu ya, yang hijau-hijau juga gitu ya, dia bahkan sampai melakukan semuanya benar dari awal. Nah, itu kondisinya adalah kenapa kayak gitu, karena ya balik lagi, masing-masing organisasi punya cara, masing-masing organisasi punya kondisi, masing-masing organisasi punya objektif yang bisa yang mereka targetkan gitu ya, yang mereka pengen achieve gitu dengan adanya seorang product manager. Jadi kalau ditanya product manager harusnya di sini betul apa enggak? Betul, nggak ada yang salah. Tapi di realitanya kita nggak ada di sini gitu kan. Realitanya kita kadang-kadang ada di sini, bener nggak? Bener juga, nggak ada yang salah gitu. Nah, di beberapa case kita kayak gini kondisi, betul juga nggak ada yang salah. Jadi itulah menariknya product management, karena yang kita build adalah produk. Objektifnya adalah produknya harus sukses gitu ya. Produknya harus sukses means apa? Means produknya harus dipakai sama orang lain, produknya harus digunakan sama orang lain, mudah digunakan, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan market yang ada gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, pada saat mau bikin produk itu marketnya kemana sih jualannya gitu ya. Jadi nggak cuman bikin doang gitu ya. Saya sempat nulis di LinkedIn saya, mungkin kalau teman-teman yang ini boleh add LinkedIn saya atau follow LinkedIn saya gitu ya. Saya lumayan agak sering nulis di LinkedIn. Itu di sana saya sempat nulis egocentric gitu ya, egocentric. Nah, kita tuh terus terang saya sendiri waktu build development build produk Jari di awal-awal ya, 2016 akhir, 2017 awal, itu benar-benar menggunakan yang namanya metode yang egocentric. Jadi karena dulu saya mungkin masih agak lebih muda, kalau dibanding sekarang lebih muda 5 tahun lah ya, lebih muda 5 tahunan. Terus juga secara ego, secara build aplikasi, ketika saya bikin satu fitur, gitu ya, itu saya punya kepuasan tersendiri. Gitu, gue berhasil nih bikin fitur ini nih, gitu kan. Saya bikin fitur A, gitu. Gue berhasil nih bikin fitur A. Terus pertanyaannya, dipakai nggak sama dipakai nggak sama customer-nya gitu ya, dipakai nggak sama user-nya. Nah, ternyata enggak, teman-teman. Begitu saya bikin, kurang lebih waktunya saya 1 sprint lah ya gitu ya, 1 sprint total sama QA segala macam, prepare, deploy ke production segala macam, sampai 1 bulan. Itu pas bulan kedua rilis, wah keren nih kita punya fitur ini segala macam. Ternyata dari sisi user, enggak mas, kita nggak perlu mas. Saya keliling ke user saya yang kedua, enggak mas, kita belum perlu mas. Saya keliling ke user ketiga, itu buat apa ya mas? Itu saya ngaku dosa, teman-teman. Saya ngaku dosa ke manajemen gitu ya. Manajemen dalam artian ngaku dosa, Pak sorry, gua salah dalam mendevelop fitur. Gua kurang tepat dalam melihat market, dan gua kurang bisa mengatur prioritas mana yang di-develop gitu. Dan itu kejadiannya kenapa sampai saya minta maaf gitu ya ke manajemen, karena itu terjadi kurang lebih 2 atau 3 kali atau bahkan 4 kali gitu kan. Saya belum belajar juga gitu kan. Karena tadi balik lagi egocentric. Nah, itulah yang mulai saya buang di 2017 2018, akhirnya setelah makin ke sini itu kita lebih ke user centric gitu ya, atau business centric. Jadi user itu ngomongnya apa gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ini juga benar semua gitu ya sebetulnya. Tapi kalau teman-teman lihat goals-nya dari product management adalah product success, itu teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Teman-teman posisinya seorang product manager itu harusnya ada di sini gitu ya, idealnya. Karena dari sisi bisnis itu kita juga harus mikirin teman-teman. Secara nggak langsung ya, walaupun kita nggak jualan, ada let's say ada tim marketing, ada tim sales gitu ya biasanya ya yang jualan. Tapi kita juga harus mikirin kayak tadi case-nya. Saya bikin fitur A, saya kasih ke tim sales, ke tim marketing, mereka juga masih ngomel. Mereka keliling segala macam, tetap nggak ada yang perlu. Fitur lu nggak ada yang perlu gitu kan. Ini percuma nih, lu bikin kayak gini percuma gitu kan. Oke, kita bikin fitur lagi yang lebih ini lagi gitu ya. Ternyata nggak ada yang perlu juga gitu kan. Bikin fitur ketiga, nggak ada yang perlu juga, fitur keempat, oke. Gue minta maaf deh.
itu my mistake gitu kan, karena udah ngambil keputusan itu, dan itu akan gue perbaiki ya, dan kedepannya akan gue jamin akan lebih baik lagi gitu kan, dan itu jadi tanggung full my responsibility to get this product gitu. Nah itu dari sisi bisnis. Itu akan related sekali dengan dari sisi market, teman-teman. Dari sisi market, sebenarnya marketnya ada nggak sih gitu ya yang mau pakai gitu kan ya. Tadi kan dari nawarin ke sana ke sini gitu kan, nggak ada yang mau pakai, teman-teman ternyata. Jadi pada saat kita bikin suatu produk, terus ya kalau nggak ada yang mau pakai, terus buat apa kan gitu kan ya pertanyaannya ya. Jadi sia-sianya adalah ya mau ngapain gitu kan, itu produk mau diapain gitu kan. Akhirnya ada beberapa kondisi yang memang kita take down gitu ya, beberapa fitur ada yang memang kita pertahanin dan kita tuning di kemudian hari gitu. Nah itu yang menarik gitu ya. Jadi antara antara product management dan product sukses itu memang sangat related gitu ya, karena kesuksesan produk itu adalah dari sisi product manajemen dan juga tim. Nah yang ketiga itu adalah dari sisi produknya juga, teman-teman. Dari sisi produknya itu kalau kita lihat ini banyak banget aspeknya gitu ya menurut saya. Mulai dari stability dari produknya gitu ya, mulai dari kemampuan produknya gitu ya. Itu banyak faktor lagi di dalamnya sebetulnya. Kalau di breakdown panjang gitu ya. Tapi in a simple sentence is how mature your product sih sebetulnya gitu ya. Tapi dari satu sisi ini sebenarnya rada kayak telur sama ayam gitu, teman-teman. Bisa dibilang seberapa mature produk kita itu adalah berarti kan seberapa lama produk itu sudah digunakan dan seberapa lengkap fiturnya gitu ya, untuk men-solving satu problem. Tapi itu akan jadi duluan mana sama dari sisi bisnis nih. Contoh, saya itu juga sempat nulis waktu itu dengan satu quote gitu ya di situ, fail fast, learn fast gitu ya. Jadi jatuhnya lebih cepat gitu ya. Tapi dari kejatuhan itu kita juga belajar lebih cepat gitu. Dari situ itu benar-benar sama-sama kayak telur sama ayam sih. Kalau kita cuma bisa bikin produk yang let's say fiturnya cuma bisa mengakomodir segini gitu ya. Kita rilis ke marketnya ngomongnya apa gitu kan ya. Tapi sebenarnya ini fitur belum 100% semuanya bisa kita rilis. Maksudnya belum satu cycle pekerjaan itu selesai sebenarnya kita bantuin. Tapi udah kita rilis. Nanti konsumen atau customer kita atau user kita itu ngomong apa? Kalau misalkan belum satu cycle sudah kita rilis. Tapi kita pengen tahu juga, pengen tahu cepat gitu ya. As a product manager, I think you should have curiosity yang benar-benar besar gitu ya terhadap customer, terhadap cara make gitu. Itu juga salah satu poin yang penting juga gitu ya buat teman-teman yang memang yang mau switch career atau baru mau belajar jadi product management. Itu benar-benar kayak telur sama ayam sih menurut saya. Ini mau rilis duluan tapi scope-nya cuma ABC, atau ditahan tapi nanti fiturnya sampai ABCDEFG loh gitu kan ya. Itu kan waktu lagi. Pada saat kita mau decide buat ABCDEFG, let's say waktunya adalah 2 bulan atau 3 bulan bahkan. Tapi kalau kita cuma rilis fitur ABC, itu akan rilis cuma less than 1 month, itu udah bisa rilis misalkan gitu ya, karena mungkin fiturnya nggak terlalu besar. Tapi dari sisi itu setelah kita rilis, user tuh apalagi kalau yang modelnya SaaS gitu ya, karena kan saya juga mainnya di software as a service langganan, tapi B2B. Jadi kalau langganan kayak B2B itu kalau teman-teman tahu kayak jurnal gitu ya, kayak jurnal Mekari gitu kan, terus kayak ada Talenta gitu kan, kita di jari di situ juga memang kita build-nya focusing industrinya di B2B gitu, dan mostly di banking dan multi finance gitu ya, dan sekarang mulai ke retail yang lain. Nah di situ pas kita rilis, mereka, oh ada fitur ini ya, iya Pak, Bu, betul. Tapi kok baru bisa cuma sampai ABC ya, yang DF-nya gimana ya? Ini saya perlunya juga sampai DF, oke, gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitunya, yang tadi saya bilang, itu telur sama ayam. Jadi kalau kita rilis duluan, kita dapat informasinya, gather informasi lebih cepat. Kalau kita pending agak lama, customer juga nunggunya, kok 3 bulan nggak ada update ya Mas ya? Gitu. Padahal kita langganan terus, nah itu kan jadi si malakama lah, bisa dibilang gitu ya. Nah itu yang dari sisi produk. Dari sisi produk lainnya juga
kalau kita lihat makin kecil fitur yang kita rilis sebetulnya chance buat atau kita sedang meminimalisir resiko gitu ya. Kita sedang membuang resikonya ke beberapa tempat gitu teman-teman. Bayangin makin gede fitur yang kita rilis itu akan standby-nya kita untuk terhadap mengakomodir problem terhadap fitur itu juga pasti akan besar. Gak dipungkiri, walaupun sudah ada QA ya gitu ya, walaupun sudah tim tester gitu ya, chance itu kan akan tetap ada gitu ya. Apalagi kalau misalkan masih dilakukan secara manual test script gitu ya, belum automation, itu chance itu akan tetap ada gitu. Jadi sebisa mungkin memang diminimalisir untuk segala sesuatu pekerjaan itu sekecil mungkin. Kalau saya ya pribadi ya, balik lagi ke personal masing-masing. Tapi kalau saya pribadi dipecah sekecil mungkin dan dipilih mana yang saya punya prinsip itu, dipilih produk atau pilih features yang benar-benar memang must to have gitu ya, dan yang mana yang nice to have. Bayangin teman-teman. Jadi kalau must to have itu adalah teman-teman fitur ini gitu ya, benar-benar teman-teman yang memang bisa menggrab market secara grab market dulu gitu kan. Tapi kalau yang nice to have itu teman-teman bisa sambil jalan, fitur itu kita bisa tuning. Karena fitur itu kalau begitu rilis, nanti kita akan dengar tuh suara user. Itu yang akan tugasnya, salah satu seorang tugasnya product manager adalah bawa suara itu ke dalam organisasi teman-teman. Makanya di sini ada poin organisasi teman-teman. Jadi seorang product manager, kenapa posisinya di tengah? Tadi ya, kita harus melihat dari sisi bisnis, dari sisi marketnya, dari sisi produknya gitu ya, dan juga dari sisi organisasinya. Organisasinya gimana maksudnya Mas? Ya, dari sisi organisasinya gini. Tadi, misalkan kita rilis fitur ABC, gitu, kita rilis nih, jebret, gitu kan, naik ke production, nggak ada isu, gitu ya. Begitu nggak ada isu, user akan nanya, Mas, kok cuma bisanya ABC ya? Nggak bisa D, E, F, G, H, I, J, gitu, masih kurang 7 lagi nih, gitu kan. Nggak apa-apa. Itu dari situ, kalau usernya teman-teman ngomong kayak gitu, satu, produknya teman-teman dipakai. Kedua, ada needs dari si user untuk menggunakan produk teman-teman lebih dari itu. Itu chance, kalau kita di SaaS gitu ya, itu akan mengurangi, meminimalisir cohort dari si churn rate-nya itu. Jadi, nah kalau logikanya, kalau kita bikin fitur D, F, G, H, I, J, itu mereka akan buat lepasnya, atau buat selesainya, buat end of langganannya, itu makin tipis, atau churn, bahasanya churn rate gitu ya. Contohnya, kalau teman-teman bikin churn rate itu bahasanya gini, pasti inilah ya, teman-teman, Sobat Kampus semuanya udah pada langganan Spotify ya, premium kan ya. Itu kan murah gitu ya sekarang ya. Pada saat kita langganan itu dari 2016 kalau nggak salah, sampai 2016-2017 lah ya. Pokoknya Spotify, Joox gitu awal-awal baru-baru itu 2017-an, itu 2017 lah kurang lebih, itu udah langganan gitu ya, Spotify premium. Dari sana bayangin kalau selama beberapa periode ini gitu ya, itu lagunya tuh sama sekali nggak diupdate deh, ngomong gampangnya gitu deh gitu ya. Sekarang sih nyari lagu apa yang lagi hits itu nggak ada gitu ya, tiba-tiba gampang gini, apa sih kemarin tuh yang yang lagunya hits Spotify, misalkan saya lagi nyari lagunya Rain Komang misalkan gitu ya, nggak ada di Spotify, saya pasti stop langganannya. Karena buat apa gitu kan, saya pengen nyari lagu yang baru yang lagi hits, tapi kok nggak ada gitu kan. Itu kan sama konsepnya dengan yang tadi. Kalau ini secara konten, kalau kita ngomong Spotify, YouTube itu lebih ke konten ya, bukan ke feature. Tapi kalau secara kontennya udah nggak ada, ya buat apa gitu kan? Berarti kan kontennya tidak diperbarui kan di belakang. Nah, sama dengan halnya kayak B2B yang fokusnya di SaaS. Kalau kita secara berkala kita nggak ada update features gitu ya, atau nggak ada perbaikan gitu ya, bug fixing ataupun tadi update features untuk aplikasi yang dipakai, itu dari sisi mereka itu juga akan merasa kok ini nggak ada apa-apa ya aplikasinya ya, ini nggak ada yang riset atau nggak ada yang ngelakuin pengembangan, kenapa ya gitu ya. Nah, dari sisi situ akan terlihat sekali bahwa kita seorang product manager itu tidak mengetahui satu tadi marketnya. Market tuh ngomong apa sih, pengennya apa, itu nggak tahu. Dan itu akan berimpact juga ke produknya.
produknya masa didiemin terus gitu kan, masa produknya mati suri gitu kan ya. Nah, ketika produknya mati suri, marketnya juga mau dibawa ke market juga marketnya udah bingung mau ngapain lagi, bisnis secara bisnis udah mau jualan, impactnya apa? Impactnya ke organisasi teman-teman. Organisasi yang teman-teman kerja gitu ya, itu akan berimpactnya ke apa tadi revenue gitu ya. Bayangin kalau dari 2017 deh atau 2018 Spotify sekarang udah berapa puluh juta orang yang langganan Spotify, tiba-tiba dari 2018 sampai 2023, ya udah 5 tahun, itu lagunya nggak diupdate, musiknya nggak diupdate, tampilannya begitu-begitu aja gitu ya, liriknya nggak ada misalkan gitu ya. Ya, berapa juta orang yang melakukan churn atau stop langganan untuk Spotify gitu. Karena itu akan menempel ke organisasi ataupun nempel ke produk, ke key metric gitu teman-teman. Jadi key metricnya itu adalah objektifnya. Key metricnya Spotify itu bukan berapa banyak juta orang yang subscribe loh, bukan. Tapi jumlah orang mendengarkan musik gitu ya. Jadi seberapa lama orang mendengarkan musik lah ya bisa dibilang gitu. Kalau apa namanya dalam sehari per user itu jumlah orang mendengarkan musiknya let's say 2 jam 3 jam itu key metricnya tercapai berarti ceritanya kayak gitu orang. Jadi bukan subscribe yang jumlah orang yang berlangganan Spotify ini bukan. Nah ini kenapa adanya Venn diagram ini untuk menunjukkan apa itu produk yang sukses gitu ya dari seorang atau dari kacamata dari sisi product management atau product manager gitu. Oke, nah ini yang mungkin nggak terlalu banyak saya sampaikan juga karena banyak banget sebetulnya skill yang harus dipenuhi gitu. Tapi saya rangkum ketiga skill utamanya. Jadi skill yang harus dipunyai, harus yang dimiliki sama untuk menjadi seorang product manager itu adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama teman-teman. Yang pertama itu communication skill pasti. Ini jadi top skill ya yang harus dimiliki sama seorang product manager ataupun orang yang mau switch career gitu ya dari let's say dari developer ke product management gitu ya, atau teman-teman fresh grade yang atau teman-teman mahasiswa yang baru mau lulus gitu ya, mesti ngapain sih kalau jadi product manager gitu ya. Yang pertama itu communication skill. Kenapa? Gini, teman-teman sobat ngampus tadi kan sempat saya mention adalah itu kan seorang product manager adalah orang yang connecting the dot gitu ya, orang yang ada di tengah-tengah, orang yang ada di apa namanya di tengah-tengah antara tim developer, tim tech gitu ya, tim bisnis, tim market, dari sisi shareholder, produk segala macam organization gitu, benar di tengah-tengah. Jadi kalau diibaratin kalau di bola itu seorang product manager itu dulu kebetulan mungkin angkatan saya nontonnya Tsubasa Ozora, teman-teman film Tsubasa gitu ya, itu saya hampir tiap hari nonton dulu di TV 7 gitu. Nah itu posisi itu gelandang tengah teman-teman, itu sama persis. Jadi analogi saya kalau buat teman-teman yang sekolah nonton Tsubasa itu seorang product manager adalah ya Tsubasa gitu, di tengah-tengah dia harus bisa juga turun ke bawah gitu ya, turun ke belakang untuk melindungi gawangnya, untuk bantuin tim tech-nya. Bantuin tim tech-nya gimana caranya? Dengan cara bikin PRD yang lengkap atau product requirement dokumen yang lengkap, yang komplit, yang detail, gitu ya, wireframe-nya jelas. Nah, pada saat mau bikin wireframe, developer kan bingung, oh kok ini tampilannya kayak gini, tombolnya kok nggak sesuai warnanya. Nah, teman-teman harus bisa koordinasi dengan tim UI UX di sana. Tim UI UX, ini gue punya wireframe kayak gini, low-fi gitu ya, low fidelity-nya, tolong dong jadiin ke high fidelity-nya yang bikin dia bagus deh gitu kan, mock-up-nya gitu ya. Udah dibikinin, itu dimasukin ke product requirement dokumen, PRD. Dari situ nanti teman-teman akan bisa menjelaskan pada saat sprint grooming biasanya gitu ya, kalau misalkan memang pakai metodenya yang Scrum gitu ya, pada saat sprint grooming teman-teman akan bisa menjelaskan, ini loh, 1 bulan ke depan atau 1 sprint ke depan itu kita akan buat fitur ini A, B, C, let's say gitu ya, A, B, C. A itu fungsinya. Biasanya kalau saya bikin PRD itu yang saya selalu share ke tim saya adalah satu, problemnya apa dulu, masalah yang mau kita selesaikan itu apa, itu harus ditulis dulu. Yang kedua, cara solvingnya gimana, masalahnya, terus solvingnya gimana. Yang ketiga, itu baru dijawab dengan aplikasi kita tuh mau dikenanya di fitur mana aja gitu ya, bayangkan teman-teman. Nah dari situ
itu pada saat proses itu bisa dibilang eh, pada saat bikin PRD gitu ya, pada saat screen grooming segala macam itu 75% menurut saya itu adalah communication skill, teman-teman. Sisanya baru administrative skill. Kenapa? Karena you just create a dokumen gitu kan, yang template-nya sudah ada, tapi di balik itu memang ada lagi gitu kan, ada lagi yang related dengan yang lain, dengan skill yang nomor 2 dan nomor 3 memang. Tapi secara garis besar communication skill itu adalah, I think the top of the skill for product manager is communication skill. Ya tadi bisa bantuin ke belakang, bisa cerita ke tim developer, kita tuh produknya sekarang kayak gini loh, kita mau bikin kayak gini. Kenapa? Karena ada problemnya ini. Ketika problemnya ini harus kita solving dengan yang ini. Nah, di aplikasi kita belum bisa loh. Ayo kita bisa bikin arahnya sini supaya produknya kita tuh bisa benar-benar market fit gitu ya. Market fit dengan problem yang sekarang ada. Jadi kita user kita tuh nggak bakal ninggalin kita. Nah, itu kan semuanya serba communication skill. Nah, setelah ngomong sama tim main belakang gitu ya, karena tadi posisinya ada analoginya sebagai Tsubasa, gelandang tengah. Ketika kita mau ngomong ke depan, ke shareholder gitu ya, stakeholder, terus juga ke tim bisnis, ke tim marketing, itu kita juga bisa ngomong, bro, kita tuh sekarang lagi develop fitur ini, gitu ya. Kita lagi develop fitur ini, fungsinya buat apa? Fungsinya itu karena ada problem loh di sini. Problem ini itu gue dapat dari hasil survei. Gitu. Contoh kayak di organisasi saya itu saya selalu melakukan survei setiap 3 bulan sekali, teman-teman. Jadi every quarter my product manager is doing some survey by call, by visit, by Google Form, Typeform, or anything like that. My product manager is doing stuff of the research and the survey. After kita dapat datanya, kita akan ngobrol duduk bareng gitu ya. Setiap PM yang udah dapat datanya, itu akan kita obrolin gimana caranya kita bisa solving, ada masalah apa sih selama 3 bulan terakhir gitu ya. Misal, pada saat mau absensi itu susah misalkan gitu ya, karena kita lagi punya fitur absensi. Di situ kita bahas, susahnya itu di mana gitu kan. Kadang-kadang kalau memang dari sekian ribu orang yang sudah kita interview atau sekian ratus orang yang sudah kita interview, itu kita summarize, ternyata memang dari sekian ribu atau sekian puluh ribu user kita itu kesusahan loh melakukan absensi. Oke, kita random pick kita ambil orang-orang tertentu gitu ya, kita akan melakukan call lebih detail lagi ke masing-masing user itu untuk kita tanya susahnya itu di mana, problemnya itu di mana gitu ya. Jadi nanti supaya kita bisa dapat insight juga dari teman-teman atau dari user kita yang pakai gitu kan ya. Karena mungkin pada saat kita nggak merasa susah dalam melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita yang bikin. Teman-teman yang bikin produk pasti bisa nggak? Pasti bisa. Tahu nggak? Tahu. Karena habis ini kliknya ini, habis ini kliknya ini, beres. Tapi buat orang lain itu satu hal yang kita nggak bisa menyamaratakan knowledge, kita nggak bisa menyamaratakan intelijensi masing-masing sesama manusia gitu ya. Pasti beda-beda gitu poinnya. Tapi dari situ akan terlihat kita harus bisa, produknya harus menyesuaikan gitu, dan kita harus bisa mengadopt itu gitu. Nah, itu balik lagi kemana? Ke communication skill, teman-teman. Gimana caranya seorang PM itu ngobrol, gimana caranya seorang PM itu bertanya gitu ya. Dan juga pada saat communication skill nggak harus selalu ngobrol, maksudnya nggak harus selalu ngomong, tapi ada poin listen juga di sana. Jadi kita juga harus mendengarkan, banyak dengerin feedback user gitu ya, banyak dengerin feedback dari stakeholder, banyak dengerin even dari feedback dari teman-teman satu squadnya lah, mungkin ya, bukan dari tim, tapi satu squadnya dari tim UI UX, dari tim development, dari tim apapun lah gitu ya, itu juga harus banyak mendengarkan juga gitu. Yang kedua, itu ada problem solving, teman-teman. Nah, ini problem solving ini menarik. Kenapa? Jadi jangan sampai kayak yang tadi saya sempat bilang di depan, egocentrik gitu ya. Kita tuh harus bikin satu produk yang memang benar-benar kepake gitu ya. Saya sempat nulis juga deh kalau nggak salah di link itu terkait dengan produk yang punya fitur fancy gitu ya. Fancy itu ya tadi lah, kalau dikelompokin mungkin dia nice to have gitu ya, bukan must to have gitu kan.
apakah menjawab pertanyaan dari atau menjawab permasalahan dari user-user kita belum tentu teman-teman. Jadi belum tentu menjawab juga gitu ya. Tapi harapannya dengan adanya skill yang dimiliki sama seorang product manager, yaitu di sisi problem solving, itu bisa menjawab masalah yang ada di user teman-teman, yang pakai aplikasi teman-teman gitu ya. Jadi problem solving ini lebih ke analoginya gini, saya lebih mungkin balik lagi ke analogi gitu ya. Analoginya misalkan ada orang sakit gitu ya, ada orang sakit ke dokter, bilang, dok, sorry saya udah 3 hari nggak enak badan, kepala saya pusing gitu kan. Terus tiba-tiba dokternya ngeluarin norit, ngeluarin diatap gitu ya. Nggak matching teman-teman sama apa yang teman-teman rasain. Sakitnya pusing gitu ya, tapi yang dikasih obat sakit perut, obat diare. Teman-teman kira-kira diterima nggak? Diterima. Dibayar nggak? Dibayar. Tapi habis itu balik lagi nggak ke dokter atau ke rumah sakit? Nggak. Karena nggak matching. Nggak cocok antara masalah yang ada di market dengan solusi yang dikasih. Itu nggak tally gitu ya, nggak matching. Jadi ya sudah nggak bakalan bisa masuk gitu kan. Nah, itu yang perlu ditekankan kalau teman-teman suatu saat gitu ya, nanti itu jadi seorang product manager di yang sifatnya B2B gitu ya, business to business gitu ya, memang dibayar setiap bulan, customer itu langganan setiap bulan gitu ya, itu yang harus bisa benar-benar bikin fitur yang market fit memang untuk perusahaan gitu ya, supaya jangan sampai tadi sakitnya sebenarnya perlunya Panadol dok gitu kan ya kalau ngomongnya, tapi kok dikasihnya kok diantap gitu ya, norit gitu kan, obat sakit perut gitu kan, ini gimana gitu kan. Tapi yang ngasih ya dokter gitu kan, ya udahlah kita bayar, tapi habis itu mau balik lagi nggak, mau pakai aplikasi kita lagi nggak, pasti stop. Dan itu akan ngurangin ke jumlah user langganannya teman-teman, di karir revenue-nya teman-teman. Karena kan kalau SaaS itu kan metriknya biasa lah ya, ada MRR, mana di karir revenue, churn rate, segala macam gitu-gitu, itu akan impact ke ke metriknya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, critical thinking. Ini relate sebetulnya dengan problem solving. Kenapa? Karena teman-teman harus bisa berpikir kritis gitu ya. Jangan asal terima. Jadi seorang product manager itu nggak boleh asal terima. Asal terima itu dalam artian, saya perlunya fiturnya A loh gitu ya. Sebentar, A-nya yang kayak gimana dulu gitu kan ya. Kira-kira A-nya ini memang spesifik buat dia doang, buat customer ini aja, atau ternyata problemnya A ini dan bisa dijawab sama fitur A ini, itu memang problem semua orang, problem semua user kita. Nah itu teman-teman jangan langsung accept, jangan asal terima lah ya, bisa jangan asal terima, tapi harus divalidate. Jadi teman-teman harus melakukan validasi terhadap user-user yang existing. Terjadi masalah nggak sih dengan problem ini? Atau jangan-jangan yang user lain nggak ada yang masalah, tapi usernya ini yang bermasalah. Karena user ini di luar dari personanya teman-teman. Contoh, ternyata user ini secara cara menggunakan aplikasi, dia kurang memahami. Bisa jadi. Atau, dan juga mungkin secara umur, gitu ya. Misal user persona teman-teman tuh umur, let's say, kalau user persona yang jadi di situ, dari umur 19 sampai 35. Ternyata dia umurnya sudah 45 gitu ya, udah lebih dari 10 tahun dari user persona kita. Itu masih itu gimana gitu kan. Nah, berarti kan memang sudah lebih dari user persona, berarti kita mesti sebagai seorang PM kita mesti drill down lagi terkait dengan user personanya kita. Oh, berarti kita mendesain satu aplikasinya, merancang satu aplikasinya itu itu harus yang lebih umurnya range-nya lebih luas lagi gitu ya, lebih panjang lagi nih dari 19 sampai 45 gitu kan. Mungkin nanti bisa ada nggak kerja yang sampai umur 60? Mungkin ada. Jadi kita mesti panjangin lagi sampai umur 60 untuk user personanya. Kayak gitu kurang lebih. Mungkin kurang lebih itu aja dari saya karena mungkin juga waktunya terbatas gitu ya di bulan puasa. Ini thank you buat teman-teman yang masih join sobat ngampus semuanya. Kurang lebih ada 20-an orang hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A.
mungkin boleh di silahkan kalau ada pertanyaan buat teman-teman, boleh langsung di chat atau mau langsung di apa namanya on mic juga boleh, on mic, on cam silahkan. Halo, ya silakan teman-teman kalau ada yang sobat ngampus, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung dibuka aja mic-nya. Bisa buka mic kan ya atau harus di chat ya ini ya? Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti saya bisa bantu apa buka mic-nya mungkin ya, karena mungkin settingannya ini ya. Atau kalau ada yang mau bertanya lewat chat, boleh silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang bertanya? Oke, belum ada ya. Ini kenapa nih? Pada malu-malu atau masih udah pada lemes ini ya mau buka puasa ya? Oke. Silakan, mungkin saya kasih waktu sampai jam 17.00 mungkin. Teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin lagi ngambil pertanyaan, lagi flashback dulu gitu ya. Kalau ada yang lagi kerja, kembali lagi kerja. Oh, ini dari Mas Noru ya. Izin bertanya Kak, bagaimana mulai karir dalam sebuah hobi menjadi produk? Oke, Mas Noru, ini menarik pertanyaan ini. Memulai karir dalam sebuah hobi menjadi produk ya. Oke. Hobinya apa dulu sih Mas? Boleh di-share nggak Mas? Hobinya apa Mas Noru? Boleh ceritain nggak hobinya? Sebetulnya ini menarik karena yang tadi ya, produk itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Produk itu apa aja gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang di awal, di sini gitu ya. Itu produk tuh macam-macam gitu kan. Dan even mungkin hobinya, contoh saya ambil hobi misalnya gitu deh, fotografi misalnya gitu ya. Hobi foto wedding gitu misalkan. Itu bisa jadi produk nggak? Bisa. Teman-teman bisa create sendiri brandnya, bisa create sendiri personanya, usernya tuh misalkan yang apa namanya, memang mungkin teman-teman khusus fotografer pre-wedding misalkan, itu yang fotonya khusus buat di pantai, misal. Itu foto di pantai itu udah nggak ada yang ngalahin deh, teman-teman udah paling bagus gitu ya. Itu bisa jadi produk sendiri loh teman-teman. Karena produk tuh apapun gitu ya, jasa itu juga produk gitu kan ya. Jadi jangan pernah takut memulai atau membuat suatu produk. Karena tadi saya punya prinsip fail fast, learn fast, teman-teman. Jadi kita gagalnya cepat, belajarnya juga lebih cepat, dan berhasilnya juga akan makin cepat. Gitu. Gitu mungkin Mas Noru. Tapi mungkin nanti boleh spesifikasi lagi ya, hobinya apa gitu. Tadi saya sambil sampel apa namanya, hobinya untuk yang tadi sampel untuk fotografi misalkan gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Sambil nunggu gitu ya, misalkan kalau misalkan ada pertanyaan itu nanti
bisa langsung di chat aja atau mau langsung ngobrol juga boleh. Kalau enggak itu nanti sudah di-share juga sama admin untuk ngisi feedback form. Minta tolong dibantu untuk diisi teman-teman sebelum kita akhiri acaranya. Mungkin kita tunggu kali ya sampai jam 17.05. Mungkin teman-teman ada yang masih tadi, mungkin ada yang lagi cari-cari pertanyaannya gitu ya, ada yang lagi ingat-ingat flashback materinya apa aja gitu ya. Itu boleh juga kok, nggak apa-apa. Oke, jadi beberapa saya flashback sedikit materi-materinya. Oke. Oh, Mas Mauro. Oke, sip. Sama-sama. Thank you, Mas Mauro, pertanyaan Mas. Ada lagi dari sahabat kampus, teman-teman yang mau bertanya, silakan. Yuk, jangan malu-malu. Boleh. Di luar dari materi ini juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan terkait dengan karir produk manajemen gitu ya. Boleh banget. Senang kalau misalkan saya bisa sharing gitu ya terkait dengan hal itu. Silakan teman-teman. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman minta tolong dibantu diisi di kolom chat, ada link feedbacknya dari admin, minta tolong dibantu diisi dan juga di sebagai nanti buat peningkatan kualitas dari acara ini gitu ya. Oke, mungkin saya akhiri sesi open class kali ini. Terima kasih, selamat sore semuanya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau ada apa-apa atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi saya via LinkedIn atau via Instagram ke ini username-nya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, saya kembalikan ke admin. Silakan, Min. Thank you. diselenggarakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat untuk atau sebagai meramaikan dari Hajatan Jakarta yang kemarin tanggal 22 Juni 2020. Jadi ini rangkaian dari acara Hajatan Jakarta. Karena event ini berkolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas ekonomi kreatif di Jakarta Pusat, diantaranya film, foto, desain arsitek, terus ada musik juga, sama ada beberapa yang lain juga. Jadi kita menyatukan itu semua, berkolaborasi antara Suku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat. Selain memudahkan kita menerima data yang masuk ke acara kita, dengan mudah juga kita mendapatkan QR Code dari ngampus, yang dimana dengan scan di depan acara kita, itu bisa langsung masuk tanpa antri, tanpa susah, tanpa ribet.
Pengalaman pertamanya di sini seru sih. Dari gestarnya bagus-bagus. Ini selain ada acara konser juga kayak apa? Ngasih tahu tentang Jakarta itu gimana, kayak sejarah Jakarta. Kita pesennya di ngampus, Gampang banget dipermudah gitu, Kak. tidak mengantri dan kita memakai protokol kesehatan di sini. Kalau buat pengalaman hari ini sangat menyenangkan ya. Terus sudah gitu juga acaranya itu spektakuler banget. Karena hari ini seru, kita main siang-siang walaupun panas-panasan, tetap kita akan menunjukkan sesuatu yang seru pokoknya buat kalian semua. Experience kita manggung di sini seru banget karena sembari kita juga dalam rangka merayakan HUT Jakarta ya, dah. Iya. Jadi sebagai warga DKI Jakarta kita harus support. Dan tambahan lagi tempatnya sekarang bagus banget. Dan kalau sore, kalau malam itu bakal jadi lebih ramai lagi. Apalagi kalau musiknya sering-sering, pasti lebih ramai lagi. Nah, di tengah kota punya penghijauan seperti ini luar biasa sih. Sangat membantu banget keseimbangan alam. Appreciate lah untuk pemerintah kota ya. Thank you buat Ngampus sudah bantuin acara kita di atraksi seni kreatif di Ruang Publik Jakarta Pusat. Terima kasih supportnya untuk Ngampus. Ngampus, way to be smart.